Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adalah jenis dari obat-obatan yang kombipak. Ini pyrazinamide, kemudian etambutol, kemudian isoniazid, INH, ya ini kombipak ya. Kemudian ini rifampicin ya. Jadi dalam satu tablet itu terdiri dari rifampicin. Ini rifampicin yang kombipak ya. Kalau ini obat anti tuberkulosis dengan sediaan KDT. Ya, satu tablet ini berisi rifampicin, isoniazid, pyrazinamide dan etambutol. Nah, ini untuk kategori 2 ya. Kategori 2 ini yang disebut dengan kategori 2 jika pasien tadi kambuh, kemudian gagal pengobatan kategori 1 dan dia putus obat ya, lost to follow up. Ya, lost to follow up. Nah, ini obat yang diberikan lebih lama lagi ya. Lebih lama, tahap awal setiap hari ya. Yang pertama 56 hari, ini selama 28 hari tambah, dan 20 minggu tambah lagi. Lebih panjang lagi ya untuk pengobatan obatnya. Sama, ini sediaan KDT. Nah, ini untuk kategori 2 tadi sama penjelasannya ya. Nah, ini adalah kapan seseorang dikatakan terevaluasi atau dikatakan sembuh. Nah, dikatakan sembuh, parameternya adalah hasil pemeriksaan bakteriologis atau BTA-nya. Ya, tanda-tanda silang ini menunjukkan adalah apa? Menunjukkan adalah waktu untuk pemeriksaan BTA ya. Jadi pada bulan kedua ini dilakukan pemeriksaan dahak ya. Apabila hasil BTA positif, maka periksa kembali pada bulan ketiga, periksa lagi. Nah, kalau di sini positif, maka lanjut lagi pemeriksaan bulan ke-5, ke-6. Nah, jika di pemeriksaan di bulan ke-5 ini negatif dan pemeriksaan di BTA di bulan ke-6 ini negatif, maka dinyatakan sembuh. Tapi sebaliknya, jika pemeriksaan di bulan ke-6 ini positif dan bulan ke-5 positif dan bulan ke-6 ini positif, maka dia gagal ya. Maka lanjut ke pemeriksaan, dia masuk ke dalam kategori ya, 2, pengobatannya berbeda nanti. Pasien baru dengan BTA negatif ya, dengan BTA negatif, maka diperiksa juga hasil BTA-nya pada bulan kedua, ketiga, kelima, dan keenam. Intinya adalah minimal ada 2 kali pemeriksaan, yang menunjukkan bahwa BTA-nya negatif. Itu dikatakan dia sembuh. Yaitu yang paling utama adalah pemeriksaan di akhir pengobatan. Di akhir pengobatan yaitu 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi bulan ke-5 negatif, bulan ke-6 negatif, maka dia dikatakan sembuh ya. Tapi kalau hanya salah satunya saja negatif, katakanlah misalnya di bulan ke-5, bulan kedua, ketiga, ke-5 itu positif, dan di bulan ke-6 itu negatif, ini belum dikatakan sembuh ya. Nah, ini penjelasannya sama. Dan ini PMO, pengawas langsung menelan obat ya dengan metode directly observed treatment ya, short course, harusnya ada S-nya ya. Kemudian, nah ini pengkajian keperawatannya ya, kita harus mengetahui karakteristik suspek TB, yaitu adanya batuk, adanya sesak napas, kemudian penurunan berat badan dalam 1 bulan ya. Kalau misalnya penurunan berat badan misalnya 3 atau 4 kilo dalam 1 tahun, nah itu tidak ada korelasinya. Tetapi dalam 1 bulan terakhir dia menurun berat badan 2 atau 3 kilogram, kita perlu curigai ya.
kemudian ada keringat dingin pada malam hari, kemudian ada anoreksia, kemudian ada kelemahan, nyeri dada, kemudian adanya auskultasi, bunyi ronki, dan peningkatan suhu tubuh. Nah, ini kita perlu curigai bahwa dia ada TB. Kemudian kita perlu anamnesis juga riwayat penyakit pasien yang terkait dengan komorbidnya, misalnya ada penyakit penyerta DM, kemudian hepatitis tadi sudah saya jelaskan, kemudian HIV, kemudian gagal ginjal, gagal jantung, hipertensi. Nah, ini juga akan menyulitkan dalam proses pengobatan TB nanti. Kemudian kita juga harus menggali riwayat kontak pasien TB, ya, kontak pasien TB. Apakah keluarganya ada, saudaranya dalam satu rumah atau dalam satu kantor, ya, atau dalam satu pekerjaan. Ini beresiko sekali, ya. Kemudian riwayat penyakit keluarga, ya, apakah di keluarga ini ada menderita TB. Kemudian riwayat lingkungan, rumahnya bagaimana, ya, luasnya seberapa besar, ya, semakin sempit semakin beresiko. Kemudian ventilasinya bagaimana, ya, kepadatan penduduk di sekitar itu juga bagaimana, semakin padat semakin beresiko. Kemudian semakin lembab juga semakin mudah terjangkitnya penyakit TB, ya, atau mempersulit penyembuhannya, atau bisa kambuh juga. Nah, baik, dari hasil pengkajian kita bisa menemukan masalah, ya, keperawatan, yaitu pasien yang tertular akibat droplet ini akan masuk ke dalam alveoli, kemudian oleh mekanisme fagositosis makrofag di alveoli ini melakukan proses pembersihan. Kalau dia gagal, maka akan terbentuk kayak semacam donat yang disebut dengan primer goh, ya, lesi berbentuk bulat, ya, berbentuk bulat yang disebut dengan primer goh, ya. Di situ tempat di mana adanya MTB, ya. Nah, hal ini akan menyebabkan lubang, ya, bisa pecah, kemudian menimbulkan lubang pada daerah alveoli yang disebut dengan kapitasi. Nah, kapitasi ini menimbulkan peningkatan sputum, ya, peningkatan sputum, juga adanya pecahan cairan tadi di dalam saluran pernapasan atau di dalam alveolinya langsung. Ini akan meningkatkan sputum juga. Nah, ini bisa menegakkan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian pada sisi lain, ya, terbentuknya lesi goh ini, ya, akan bisa menyebabkan kumannya beredar secara hematogen atau bersirkulasi, menyebar kemana? Ke otak, bisa ke tulang, ke ginjal, ke kulit, dan lain-lain. Ini akan menyebabkan nanti TB ekstra paru, ya. Kemudian dia juga bisa menyebar ke kelenjar limpa, maka akan menyebabkan limfangitis, ya. Kemudian juga menyebabkan limfadenitis, menyebabkan gangguan bronkus. Ya, gangguan bronkus ini akan menimbulkan, ya, saluran napas menjadi menyempit, ya, timbullah suara mengi dan sesak napas. Ya, bisa menyebabkan gangguan pertukaran gas, dan gangguan pertukaran gas juga bisa berasal dari ini, adanya fistula pada daerah endobronkial, ya, endobronkial. Pada jalur gangguan bronkus ini, ya, menyebabkan obstruksi parsial bronkus, kemudian timbul atelektasis. Atelektasis ini menguncupnya saluran bronkeolus, dan juga disertai dengan menguncupnya kolapsnya alveoli. Tentunya akan menyebabkan difusi oksigen ini akan terganggu, otomatis penurunan suplai oksigen. Nah, akibatnya setiap kali beraktivitas dia terganggu. Ini yang disebut dengan intoleransi aktivitas akibat kebutuhan oksigen tidak seimbang dengan suplai oksigen. Pada jalur lain, ini pleuritis lokal, ini menyebabkan demam, keringat malam hari, dan menyebabkan hipertermia, ya.
Kemudian situasi kondisi